Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 29 September dan untuk besok ya tanggal 30 September 2021. Jadi saya akan bahas seperti biasanya ada dua bagian. Ini bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Nanti di bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya ya. Jadi totalnya dalam analisa saham harian itu kalau dua bagian totalnya ada 16 saham ya. Jadi saya bahas langsung untuk bagian yang pertama 8 saham ya. Jadi saya langsung ke materinya saja, bentar. Oke, yang saya bahas pertama kali adalah INKP ya. Jadi INKP hari ini dia tiba-tiba naik tinggi ya, volumenya juga tinggi. Jadi di sini kalau kita lihat dia ada resisten terdekat yang dia harus breakout ya. Memang di sebelumnya ya INKP dia cenderung masih secara primary trend dia cenderung downtrend ya. Karena kalau saya tarik garis Fibonacci retracement ya dari swing low di sini dan swing high-nya dia masih berada di posisi di bawah Fibonacci retracement 61,8%. Jadi semua saham yang masih berada di bawah Fibonacci retracement 61,8% itu secara Fibonacci retracement teori dia masih downtrend ya. Jadi memang masih downtrend. Tapi di sini secondary trendnya dia sebenarnya masih sideways ya. Dia ada area resisten kurang lebih sekitar 8075 sampai dengan 8175. Ini 8175 adalah swing high adalah tanggal 1 September 2021 ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, memang kecenderungan trennya ya seperti INKP, Tekim ya, kurang lebih dalam satu grup ya. Dia kalau dalam sepanjang bulan dia lesu, biasanya sih di akhir bulan ya atau di awal bulan dia sahamnya naik. Kemudian sideways lagi atau koreksi ya kita nggak tahu ya. Tapi di sini kita lihat sepertinya patternnya kurang lebih sama ya. Jadi akhir bulan dia naik. Sebelumnya dia memang akhir bulan di sini ya dia naik tinggi ya. Jadi sekarang naik tinggi, apakah nanti bakalan kena resisten terus dia koreksi lagi Pak Sunal? Sebenarnya kita belum tahu pasti 100% ya. Memang ini masih ada resistennya ya. Tapi di sini garis-garisnya sudah saya berikan. Yang mau buy untuk INKP ya, memang lebih amannya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 1,8% ya, di atas 9000-an, 9025 garis saya. Tapi di sini kalau yang mau spekulasi buy boleh saja ya, garis 7475 sudah saya berikan ya. Jadi kalau berhasil naik ke atas 7475, kalau yang mau buy on weakness ya istilahnya ya, untuk INKP silakan buy. Yang sudah punya tinggal pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Stop lossnya atau trailing stopnya yang kalau sudah profit ya bisa pasang di 7475, maksimum stop lossnya di 6700. Jadi dia selama berada di atas 6700 ya, dia masih potensial untuk breakout lagi ke atas 8175. Kalau dia breakout ke atas 8175, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi ya. Tambahnya di 8425, 8700 dan 9000-an ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 9025 ya sekitar 9025 ke atas buy ya kalau dia berhasil breakout. Target terdekatnya adalah di Fibonacci retracement 50%-nya ya, di sekitar area 10.000 sampai dengan 10.250-an ya kurang lebih ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini memang potensialnya masih ada ya, dia cenderung sideways di bawah ya, sideways di bottom lah istilahnya ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita lihat di sini memang peluangnya bagus ya, kalau mau buy sekarang silakan, asalkan buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Nanti naik ke atas 8075 tambah lagi, naik ke atas 8425 tambah lagi dan seterusnya. Perlu diingat ya, kita jangan terlalu kaku ya. Memang di sini area resistennya ya. Jadi resisten itu bukan berarti oh dia bakalan turun lagi kalau dia sudah kena. Belum tentu ya. Kalau dia breakout resistennya, dia akan membentuk resisten lagi yang lebih tinggi di atasnya lagi ya. Dalam hari ini adalah kurang lebih sekitar area 9000, sekitar Fibonacci retracement 61,8%. Itu untuk INKP ya. Jadi kita belinya sih bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Karena dia memang masih downtrend ya, karena masih di bawah ya Fibonacci retracement 61,8%. Dan dia naik tinggi hanya satu hari ini ya, masih candle pertama ya. Sebelumnya dia 2 hari atau 3 hari naik tinggi ya, apalagi di akhir bulan ini ya. Kemudian nggak lama lagi dia sideways, kemudian koreksi ya. Jadi belinya bertahap aja, nggak perlu merasa ketinggalan ya. Karena kalau untuk INKP ini sama kurang lebih sama dengan konstruksi BUMN yang sudah pernah saya bahas ya. Dia kalau sudah mulai naik reboundnya, dia naiknya bisa berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Nah, buktinya di mana? Di sini kita lihat. Dia sudah breakout ya ke atas sini ya.
Ini area downtrendnya sebelumnya ya, dia breakout ke atas, dia mulai naik. Ya, di tengah perjalanan memang ada koreksi ya. Ini ada koreksi wajarnya ya, istilahnya secondary correction nah di sini ya. Tapi dia masih jalurnya masih uptrend ya. Pernah sampai sideways lama, kemudian dia breakout lagi all time high. Jadi untuk INKP sih kalau naik dia berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Tetapi kalau dia turun, kita juga harus waspada. Turunnya dia bisa berhari-hari, berbulan-bulan dan turunnya bisa dalam juga ya. Ini contohnya dia dari atas ketika sideways ya. Dia turunnya berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Ini di sini sideways dia gagal breakout ya, turun lagi bahkan lebih dalam lagi ya. Naik lagi, naiknya berhari-hari, berminggu-minggu juga kan. Tapi begitu dia turun, dia turunnya juga berhari-hari, berminggu-minggu. Jadi untuk INKP sebenarnya tradingnya lumayan mudah ya menurut saya ya. Karena dia kalau naiknya bertahap ya, pelan-pelan, berhari-hari, berminggu-minggu. Tapi kalau koreksi dia memang kadang-kadang bisa drop tinggi ya, bisa ya. Ini di sebelumnya di sini dia naik drop tinggi ya, tapi dia turunnya downtrendnya ya karena sebelumnya sudah naik tinggi ya. Sebenarnya koreksi segini sih masih wajar ya. Dia koreksinya berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan, jadi masih ada kesempatan untuk istilahnya pasang stop loss ya, seperti itu ya. Kalau Anda nggak pasang ya berarti salah Anda sendiri ya, seperti itu ya. Ini kurang lebih untuk INKP. Belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Memang garisnya banyak sekali, tapi ini untuk istilahnya money management ya. Kalau naik lagi ke atas, tambah lagi dan seterusnya. Jadi sistemnya nyicil ya. Jadi bukan istilahnya bukan buy on downtrend, bukan ya. Ini cenderungan masih sideways di bawah ya. Seperti itu ya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan untuk pemasangan trading stop dan stop loss ya. 7475 maksimum di 6700. Kalau mau pasang di tengah-tengah ya bisa pasang di area kurang lebih Fibonacci retracement 78,6% ya. Sekitar area ini ya 7225 lah. Ini saya gambarkan garisnya lagi ya. Kalau mau pasang trading stopnya, kalau misalnya antara 7475 dan 6700 terlalu jauh Pak Sunar. Saya kalau mau jual lagi di mana, kalau mau pasang trading stop atau stop lossnya ya di 7225 ya, seperti itu ya. Itu kurang lebih cukup untuk INKP ya. Berikutnya untuk Boga ini memang sudah pernah saya bahas ya, bahkan sering ya di analisis saham harian. Dia kecenderungan memang sideways ya. Ini sudah sering saya sebutkan, sideways-nya kurang lebih di area sekitar 1325 sampai dengan 1420-an ya, itu sideways-nya. Jadi kalau kita buy sekitar 1325, misalnya sekitar 1420, ini sudah berulang kali lumayan ya kasih profitnya. Dia memang masih sideways lama. Nah, sepertinya memang dilukis ya, dia sideways-nya lama banget. Ini weekly-nya kelihatan sideways ya, seperti itu ya. Jadi di sini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Saran buy on weakness sudah saya berikan juga. Ini saya kotakin sebelumnya ya. Kalau dia naik ke atas 1350 itu adalah saat yang terbaik untuk buy on weakness ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy harusnya hari ini sudah buy ya. Karena dia naik ke atas 1360 ya, tambah lagi harusnya ya. Naik ke atas 1380 tambah lagi. Target berikutnya di 1405 dan 1420. Memang di sini ada swing high-nya di sekitar area 1430. Tapi garis saya di 1435. Artinya kalau dia naik lagi ke atas 1435, kita boleh tambah lagi. Kalau breakout ke atas 1455 ya target berikutnya di area 1495, 1535 dan 1565. Itu kurang lebih untuk Boga ya. Mudah-mudahan aja dia lancar ya sideways range-nya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BWPT. Jadi BWPT ini sudah lama tertekan ya, dia downtrend-nya cukup jauh ya ketika dia naik dari 166 ke bawah ya, 619 koreksinya. 2 hari ini dia naik kencang, volumenya juga naik tinggi karena sentimen emiten dari CPO ya, harganya juga lumayan tinggi ya. Jadi mengikut ya, setelah batu bara mungkin berikutnya untuk emiten CPO ya, seperti itu ya komoditasnya ya. Jadi dia ikutan naik. Berarti kita lihat di sini dia sudah berhasil breakout ke atas 92 ya. Saya sudah gambarkan garis-garisnya. Jadi naik ke atas 83 harusnya sudah buy ya, yang breakout ya kalau spekulasi buy on weakness. Naik ke atas 92 tambah lagi. Nah, di sini ada area resisten Fibonacci retracement 61,8%. Jadi trennya untuk BPT ini memang dia masih downtrend primary trennya, walaupun dalam 2 hari ini dia naik ya. Jadi kalau saya gambarkan Fibonacci retracement ya dari area swing low di sini dan swing high-nya, dia sudah di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% sebelumnya ya. Hari ini pun dia berusaha naik ke atas 98 ya, tapi dia gagal ya sampai 100, kemudian sesi pertama ditutup di bawah 92. Kalau yang mau buy
kalau dia berhasil naik ke atas 92 ya, itu boleh tambah lagi ya. Atau yang sudah punya yang mau buy silakan buy. Kalau misalnya takut ya tunggu aja buy on weakness sekitar area 80 sampai 83. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 83, kita belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 83 kita buy. Itu yang buy on weakness ya kalau tunggu di bawah. Kalau mau buy sekarang sebenarnya sih boleh-boleh saja kalau mau buy sekarang. Stop lossnya di area sekitar 83-an ya. Maksimum di 69 ya kalau mau hold agak panjang ya. Ya memang jauh ya seperti itu ya. Tapi terdekatnya di 83 kalau mau buy sekarang. Buy-nya bertahap aja kalau dia berhasil breakout lagi dari high-nya hari ini 100 ya. Boleh tambah lagi, boleh ya silakan ya. Jadi naik ke atas 106 tambah lagi, naik ke atas 113 tambah lagi ya. Belinya nyicil aja istilahnya ya, bertahap aja. Kenapa? Karena dia masih belum berhasil ditutup di atasnya Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi kita jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Seperti itu ya. Dia kalau naik jaga naiknya bisa tinggi kok ya. Seperti ini kita berkaca dari sebelumnya ya, Desember ya, November akhir ya maksud saya ya. Di sini kurang lebih di awal Desember juga ya. Jadi dia walaupun 2 hari sudah naik tinggi, kemudian ekornya panjang ke atas ya, dia bisa langsung masih bisa lanjut naik ke atas ya. Setelah dia breakout lagi ke atas Fibonacci retracement 38,2%-nya ini ya. Jadi di sini peluang kenaikannya masih ada ya. Jadi sejauh ini masih cukup bagus. Memang secara fundamental dia masih kurang bagus ya dibandingkan dengan Ali atau Astra Agolesari dan LSIP ya seperti itu ya. Tapi di sini pergerakan harganya kalau kita fokus di pergerakan harganya ya lumayan ya kalau mau trading ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk BWT. Kemudian berikutnya untuk Harum. Jadi batubara Harum hari ini breakout naik higher high ya. 8375. Ini yang sudah sebutkan naik ke atas 8250 tambah lagi naik ke atas 8375 tambah lagi ya kalau yang mau buy high sell higher. Di sini tinggal pasang trailing stopnya aja ya 8250 maksimum ya kalau mau agak panjang ya sekitar 7800 ya, atau saya naikkan sedikit pakai low-nya ini ya 7900 ya. Kalau yang mau buy and weakness ya saran saya tunggu di area 6825 ya, itu paling cepat. Jadi kalau dia misalnya koreksi ya saya nggak mengharapkan koreksi enggak ya, mudah-mudahan masih terus naik. Kalau dia koreksi di bawah 6825 lebih baik sih kita jual dulu ya. Memang lebih baik sih kalau dia koreksi di bawah 6825 kita jangan buy dulu maksud saya ya. Untuk buy on weakness, buy-nya kalau dia berhasil naik ke atas 6825 buy. Kita buy-nya bertahap ya. Naik ke atas 7175 tambah lagi, naik ke atas 7550 tambah lagi dan seterusnya. Yang sudah punya ya, kalau posisi sekarang ya pasang aja trailing stopnya di 8250 dan stop loss maksimum ya atau trailing stop maksimum di 7900. Nah, kalau lebih seperti itu. Kalau yang mau buy high sell higher memang sudah saya sebutkan kalau breakout silakan buy ya. Tapi kalau dilihat dari sini ini volumenya dia sudah menurun ya. Ya kalau kita buy high sell higher menurut saya sih boleh saja tapi sedikit aja ya, resikonya memang tinggi ya, resiko koreksi atau sideways ya. Jadi jangan terlalu agresif, lebih baik tunggu buy on weakness di area 6825. Kalau dia masih turun di bawahnya 6825 ya berarti area buy on weakness sebelumnya di 6150 ya, di bawahnya lagi. Artinya kalau dia turun di bawahnya 6150 kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 6150 barusan kita buy. Yang ini buy on weakness sebelumnya saya hapus ya. Jadi terlalu jauh di bawah saya juga nggak menyarankan, karena kalau turun di bawahnya 6150 dia akan kecenderungan turun lagi ke sekitar area 5000 atau bahkan di bawahnya 5000 ya seperti itu ya. Jadi resikonya makin tinggi. Kita kalau buy on weakness bukan berarti tangkap pisau jatuh ya, nggak, beda ya. Jadi kalau buy on weakness kita tunggu di level tertentu, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ya seperti itu ya. Kalau yang rajin baca analisa menonton ya maksud saya, menonton dan mencatat ya analisa saham mingguan ya. Ini sebenarnya sudah pernah saya gambarkan ya di awal Agustus ya. Kalau dia naik ke atas 6150 ya boleh buy. Tapi kenyataan di sini kan gagal, ya kan? Ya pasang stop loss dulu. Tapi kalau dia berhasil rebound lagi ke atas harusnya buy ya. Ini saya sudah sarankan naik ke atas 450 tambah lagi, naik ke atas 6825 tambah lagi dan seterusnya. Jadi garis-garis saya ini cukup akurat ya kalau saya bilang ya seperti itu ya. Jadi trading itu mudah kalau ada acuannya ya. Ini target price-nya masih ke 9300, tetapi kita jangan terlalu optimis yang berlebihan ya seperti itu ya. Kita pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Yang pasti adalah kalau kita pasang trailing stop itu semboyan saya ya, lebih baik ketinggalan profit ya. Kalau kita kena trailing stop kan jual kan, berarti kan ketinggalan profit ya. Tapi kan kita sudah profit, buy-nya sudah dari bawah ya, buy-nya sudah dari bawah.
Jadi kalau kena trailing stop ya jual dulu ya. Daripada nanti kita kehilangan profit ya kalau kita nggak pasang trailing stop ya. Ya sekarang sudah untung tapi nggak pasang trailing stop gitu ya. Jadi setiap kali yang sudah untung itu saya selalu ditanyain ya, Pak Sunar, take profit atau enggak gitu ya, take profit atau enggak gitu ya. Nah jawaban saya selalu pasang trailing stop ya. Ya kan, seperti itu ya. Jadi kalau dia kena trailing stop ya berarti kejual, otomatis take profit sendiri ya. Trailing stopnya kalau kalau misalnya masih sayang atau istilahnya mengharapkan kalau dia bisa naik lagi ya kita bagi aja menjadi 2 bagian atau 3 bagian ya. Seperti ini ya. Bagi 2 bagian misalnya di 8250, kalau turun di bawahnya itu jual dulu sebagian, bagi stop profit. Kalau turun lagi di bawah 7.900 ya jual dulu semuanya ya. Atau pakai acuan sampai dengan maksimum ya low-nya ini ya 7350. Jadi kalau di bawahnya 7350 menurut saya sih dia ada kecenderungan turunnya lumayan dalam ya. Koreksinya seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup untuk Harum. Berikutnya untuk emiten UNTR ya, United Tractors ya. Jadi yang rajin nonton analisa saham harian saya, ini UNTR sudah saya bahas juga ya. Kalau naik ke atas 24650 ya boleh tambah lagi atau average target berikutnya di 26.000 dan 27.000, kemudian 28.000. Jadi uptrendnya masih cukup bagus ya. Kalau kita lihat di sini sentimen dari UNTR dia bukan hanya batu bara ya, dia juga alat berat, kemudian yang kita tahu sendiri lah ya, konstruksi dia sudah mulai bangkit ya sahamnya ya, mudah-mudahan dia ikut juga sentimennya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan, jadi yang rajin menonton ya kan, mencatat dan pasang automatic order buy harusnya sudah profit ya, lumayan ini profitnya, tambah-tambah terus ya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy weakness tunggu di 22350, artinya kalau dia koreksi di bawah 22350 kita belinya tunggu kalau dia berhasil breakout ya, istilahnya rebound atau mantul ya ke atas 22350 buy, naik ke atas 22925 buy dan seterusnya. Jadi mengulang garis-garisnya sudah saya berikan, jadi mudah banget ya. Yang sudah punya pasang trailing stopnya di 24650 dan 24175. Kalau yang mau banyak bertahap buy sekarang, memang ini dekat dengan resisten ya. Di sini kalau kita lihat dia resistennya kan sudah breakout ya. Di berikutnya di sini ya 26.000, tapi di sini kita kalau kita lihat 25.300 ya. Ini lumayan kuat ya resistennya. Sebelumnya dia berfungsi sebagai support ya. Kalau support ditembus ke bawah, dia akan berubah fungsi menjadi resisten ya. Jadi ini resisten dekatnya 25.300. Kalau mau buy high sell higher, buy sekarang ya bertahap aja, pasang stop lossnya di 24650 dan 24175 ya, seperti itu ya. Kalau dia naik lagi ke atas 25.300, tambah lagi, naik ke atas 26.000, tambah lagi dan seterusnya. Itu UNTR. Uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus ya. Gitu ya. Jadi kita jangan terlalu takut-takut, tapi jangan terlalu agresif juga ya, beli sebanyak-banyaknya langsung sekarang ya. Kita belinya bertahap aja, karena ini dia masih testing area 25.300 ya. Jadi belinya nanti aja, kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk Antam. Antam di sini kalau kita perhatikan ya untuk Antam ya, dia memang sedang testing area supportnya ya, area buy weakness-nya yang saya sudah pernah sebutkan ya untuk Antam ya. Di sini ya. Jadi kalau kita perhatikan ini saya garis-garisnya di area 2 ini ya. 2310 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 2310 ya, kan sebelumnya koreksi di bawah 2310. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2310 ya, kita boleh buy. Jadi yang mau buy Antam naik ke atas 2310 buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak, bertahap aja ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Memang garisnya banyak ya. Jadi istilahnya nyicil ya. Naik ke atas 2350 tambah lagi, naik ke atas 2380 tambah lagi, naik ke atas 2410 tambah lagi ya. Target berikutnya di 2470 dan 2600 ya. Jadi saran saya kalau Anda trading saham ya, saham yang komoditas seperti batu bara atau nikel atau saham yang berhubungan dengan emas dan sebagainya ya, yang berhubungan dengan komoditas ya, itu fokusnya jangan di harga komoditasnya ya. Kita fokusnya di harga sahamnya ya, jadi bukan harga komoditasnya. Kalau Anda fokusnya di harga komoditasnya, ya lebih baik Anda tradingnya di trading komoditas, bukan di trading sahamnya ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan salah paham. Jadi kita lihat di sini fokusnya di sahamnya Antam ya, bukan di nikelnya, harga komoditasnya. Memang kecenderungan kalau harga komoditasnya naik ya, dia ada kemungkinan naik ya, tapi nggak pasti ya seperti itu ya. Karena sebelumnya batu bara itu sebelum dia naik tinggi euforia beberapa minggu terakhir ya, itu dia masih lesu ya batu bara ya. Bahkan sebelumnya saya masih ikat di grup saya ya, ada yang marah-marah, dia mungkin sudah beli banyak ya, lihat harga batubara naik tapi sahamnya nggak naik-naik. Barusan beberapa minggu terakhir ini dia naik ya.
seperti itu ya. Jadi sebelumnya juga saya juga bahas analisa saham mingguan ya. Saya bilang sampai dengan awal tahun depan sebenarnya untuk investasi jangka menengah untuk batu bara sih lumayan ya seperti itu. Itu sudah saya bahas jauh-jauh hari ya, beberapa minggu sebelum dia naik tinggi ya. Uh, ada juga yang sempat kasih saran mana harga komoditasnya naik kok sahamnya masih lesu ya. Ya mungkin masih belum ya, kita harus sabar. Makanya saya sudah pernah sebutkan ya, kunci sukses di saham itu ya yang kita harus pahami ya. Itu ada 3. Yang pertama sabar, fokus, dan disiplin. Kalau kita nggak sabaran, kita nggak akan pernah berhasil di saham ya, ataupun di trading yang lainnya ya, seperti itu ya. Itu yang paling penting, sabar. Yang kedua harus fokus. Kalau kita nggak fokus ya, sebentar kalau kita sudah buy saham tertentu ya, misalnya saham A, ikut Telegram group lainnya baik yang lagi euforia buy saham B, terus yang saham yang saham A ini nggak naik-naik, akhirnya kita jual, terus kita beli yang saham B yang naiknya tinggi ya, ikut euforia ya. Nah, waktu kita beli saham B, yang saham A-nya ini yang nggak naik, yang sebelumnya nggak naik-naik ya, akhirnya naik breakout dia ya, karena dia sebelumnya sideways di bawah mungkin ya, nggak naik-naik, capek, terus lihat temennya iri ya, ingin ikut-ikutan, terus akhirnya beli saham B. Nah setelah beli saham B-nya koreksi, saham A-nya yang sebelumnya dilepas naik kencang ya, seperti itu ya. Karena dia nggak sabaran, karena masih di atas supportnya, dia tunggunya lama, akhirnya ditinggalkan, akhirnya ketinggalan profit ya. Itu kalau kita nggak fokus. Kemudian kalau nggak disiplin, itu kunci 3 ya, disiplin ya. Kalau nggak disiplin, kalau sudah profit kita nggak pasang trailing stop ya, profitnya hilang. Atau kita sudah buy, kemudian tidak sesuai harapan ya, dia turun lagi, kita kan loss ya. Ya kita nggak pasang stop loss ya. Ya seperti itu ya. Malah kalau turun lagi di average down, katanya murah Pak Sunar, dikasih murah aku nggak mau. Iya kalau dia berhasil rebound, kalau kita belinya, kalau turun beli lagi, turun beli lagi, kalau berhasil rebound ke atas. Kalau nggak berhasil malah turun lagi, gimana? Lossnya kan makin dalam kalau di average down ya, seperti itu ya. Nah sini belinya bertahap aja, target terdekat resistennya kurang lebih sekitar 2540 sampai 2600 lah ya. Ini kesempatan buy on weakness ya, kalau yang berminat ya, kurang lebih seperti itu. Asal pasang take stopnya dan stop lossnya di 2250 dan 2170. Jadi intinya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi trading itu mudah kalau ada panduannya ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk Anda. Berikutnya untuk Pegas ya. Kalau kita lihat di sini ya, Pegas ya. Memang saya sudah sebutkan berulang kali ya. Kemarin disebutkan, kemarinnya lagi disebutkan. Ya karena dia uptrendnya masih bagus saya sebutkan. Jadi bukan karena naik terus saya bahas, enggak ya. Jangan salah paham. Ada beberapa sebelumnya yang salah paham di komentar. Yang dibahas kok saham-saham yang sudah naik gitu ya. Nah kalau uptrendnya masih bagus ya, kenapa nggak saya bahas kalau masih bisa menghasilkan profit ya, seperti itu ya. Jadi harusnya saya tanya balik ya, seperti itu ya. Ini sebelumnya sudah saya bahas juga untuk Pegas. Kalau dia sudah berada di atas 1100 ya, di atas Fibonacci retracement 1,8%, jadi dia sudah mulai lepas dari downtrendnya, karena sebelumnya dia memang trennya sideways di sini ya, di bawah ya, tapi dia di bawahnya Fibonacci retracement 1,8%, yang mana saya tarik garisnya ya, ini dari swing low di sini dan swing high-nya itu Fibonacci retracement 1,8% di sekitar area 1100. Selama di bawahnya itu memang resiko ya, masih downtrend. Kalau sudah di atasnya, dia sudah mulai, istilahnya sudah mulai uptrend ya. Konfirmasinya kalau dia mulai uptrendnya kuat, itu harus tunggu kalau dia naik ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya. Jadi kalau selama di atasnya 1100 ini ya, dan masih di bawahnya 1400, itu dia masih ada kemungkinan kalau kita mau tambah ya, atau banyak istilahnya nyicil bertahap. Ini berikutnya 1200. Baik sekarang boleh nggak Mas Tar? Boleh ya. Pasang stop lossnya di 1150 dan 1105 atau 1085 ya maksimum ya. Kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di 1105. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1105, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1105 ya. Jadi seperti ini, sebelumnya dia breakout, kemudian koreksi, kita tunggu kalau dia berhasil naik lagi atau mantul kembali ya ke atas 1105, kita barusan buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 1150 tambah lagi, naik ke atas 1200 tambah lagi dan seterusnya. Jadi target terdekatnya di 1245. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada formasi namanya rounding bottom ya. Jadi rounding bottom itu kalau kita tinggal ukur kedalamannya ini ya, terus kemudian kita plotkan ke atas, itu ketinggiannya adalah target price berikutnya ya. Ini saya gambarkan ya. Jadi targetnya masih bisa di 1545. Jadi nggak ada kata ketinggalan di Pegas ya, belinya bertahap aja seperti itu ya. Memang industrinya untuk Pegas ya, setahu saya masih belum benar-benar pulih 100% ya.
Jadi kita belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Kalau takut ya, uangnya padahal cukup banyak, belinya cuma satu lot. Karena takut, ya percuma ya. Kalau naik tinggi ya, keuntungannya nggak istilahnya nggak worth it gitu ya. Cuma beli satu lot ngapain, padahal uangnya banyak ya, seperti itu ya. Jadi sesuaikan dengan money management masing-masing ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk duit ya. Jadi duit di sini masih bisa higher high ya, seperti itu ya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan. Buy on weakness tunggu di area 330. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 330, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 330, barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound atau mantul, kita jangan buy dulu ya, seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 350 tambah lagi, naik ke atas 366 tambah lagi ya, seperti itu ya. Naik ke atas 388 tambah lagi dan seterusnya. Jadi uptrend-nya sejauh ini masih bagus ya. Nah, Pak Sunar, ini kan ekornya panjang ke atas ya. Ini suka menipu gitu ya. Ya, memang seperti itu. Tapi ekor panjang ke atas bukan berarti bakalan balik arah ke bawah. Belum tentu ya. Seperti itu ya. Jadi sejauh ini selama berada di atas 330, itu lumayan bagus ya. Seperti itu ya. Sebelumnya dia memang sideways ya di area ini ya. Resistennya di 330. Dia sudah berhasil breakout. Jadi lumayan kalau mau buy silakan, atau tunggu buy on weakness 330, atau kalau misalnya masih turun di bawah 330 ya tunggu buy on weakness-nya di 304 ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 304 barusan kita buy. Kalau masih belum ya kita jangan buy dulu, seperti itu ya. Jadi garis-garis ini untuk average up ya. Kalau kita buy ya kita buy-nya nyicil aja atau bertahap ya, seperti itu ya. Sebelumnya di grup saya ada yang nyindir ya. Ya sebenarnya sih saya nggak bicara negatif tentang orang lain, enggak ya. Mungkin secara nggak langsung nyindir ya. Dia bilang setelah di average up duit nyangkut turun, ya kan? Ya, sebenarnya sih ya, uptrend-nya dia masih cukup bagus ya. Koreksi itu kadang-kadang kalau sudah naik tinggi ya wajar aja ya. Nah, kita lihat trennya masih cukup bagus sejauh ini ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya sih bukan salahnya Pak Sunar sih kalau saya mengatakan kalau dia naik ke atas tambah lagi ya untuk average up ya. Karena uptrend-nya sejauh ini masih cukup bagus ya. Ya memang ekornya panjang ke atas bukan berarti pasti balik parah ke bawah, enggak ya, belum tentu ya. Seperti itu ya. Ya kita fokus di garis-garisnya aja, kan saya sudah berikan ya garis-garisnya. Bahkan hari ini sempat higher high ya, jadi harusnya yang kemarin bilang nyangkut dia paling tidak bisa jual ya hari ini lah ya, kalau dia pasang trailing stopnya di 350 ya. Ya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya, seperti itu ya. Kita belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Pilihannya kalau mau buy on weakness ya tunggu 330 atau 304. Atau kalau mau buy sekarang boleh pasang stop lossnya di 330 dan 320. Belinya bertahap. Kalau dia naik lagi ke atas 366 tambah lagi, naik ke atas 388 tambah lagi, dan seterusnya. Itu kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk duit ya. Saya rasa sih cukup ya untuk bagian pertama. Nanti saya lanjutkan ke bagian kedua ya. Ini yang bagian kedua saya bahas ASII, ALI, TCPI, SMGR, TEGIM ya, LSIP, WIKA, PTPP. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Jangan lupa ditonton sekalian. Kemudian seperti biasanya ya, yang barusan join jangan lupa subscribe ya. Kemudian bantu like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih ya. Sejak saya bilang ya di video sering juga ya, tapi jangan bosan-bosannya. Bantu like dan bantu juga tulis komentar ya, karena keduanya itu membantu untuk menaikkan rating videonya. Seperti itu ya. Jadi istilahnya ya, ya mohon ya login ke akun Anda untuk nonton YouTube-nya ya, seperti itu ya, supaya Anda bisa klik like dan juga meninggalkan komentar ya, seperti itu ya. Jadi itu harapan saya ya, bantu itu aja, karena kalau makin banyak ratingnya makin tinggi, banyak viewernya ya Pak Sunarnya makin semangat ya, seperti itu ya. Ya harga sahamnya juga makin tinggi ya naiknya ya, potensialnya ya, karena makin banyak yang menonton ya. Jadi kita istilahnya profit bersama. Yang penting garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuan trailing stop, stop loss dan juga average up ya, seperti itu ya. Seperti biasanya doa saya ya, salam sehat selalu, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.